Baiklah, untuk video yang kedua saya di sini saya masih menjelaskan mengenai mata kuliah seperti pada video saya yang pertama, yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling di TK dan juga SD. Di mana materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu tujuan dan juga prinsip-prinsip bimbingan konseling di TK dan juga SD. Yang pertama ada tujuan dan juga fungsi bimbingan konseling di TK dan SD. Tujuannya yaitu membantu anak untuk lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan juga kesenangannya, serta membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan juga membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara seoptimal mungkin. Berikutnya ada fungsi bimbingan konseling di TK dan juga SD. Menurut Priyatno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah dan juga menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan juga mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dia miliki. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Yang berikutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di TK dan SD. Yang pertama, sasaran layanan. Sasaran layanan di sini artinya bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang kedua, permasalahan individu, artinya bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan juga pengambilan keputusan disesuaikan dengan latar budaya dan juga pemahaman masalah. Yang ketiga, program layanan, artinya pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau juga industri, lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program tersebut itu harus menyeluruh, fleksibel, dan perlu adanya evaluasi. Yang keempat, tujuan dan juga pelaksanaan, artinya yang menjadi tujuan yang diharapkan setelah siswa atau juga individu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Diharapkan individu itu agar dapat mandiri dan dapat mengendalikan diri, dapat melaksanakan program tersebut harus dilakukan oleh ahli dan perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, serta perlu adanya pengembangan program. Yang terakhir di sini ada asas-asas bimbingan konseling di TK dan juga SD, di mana asas-asas BKI sini ada 12 asas, namun di sini saya menjelaskan 5 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan juga keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data dan keterangan yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan ataupun kegiatan bimbingan. Yang keempat, asas kekinian, yaitu menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Yang kelima atau yang terakhir yaitu asas kedinamisan, di mana asas ini yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton, dan juga terus berkembang secara kelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi tujuan dan prinsip-prinsip dari saya.
Saya ucapkan terima kasih.